Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya insyaallah naik haji. Haji furodah bagi yang mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia dan Ketua Bangunan Masjid Nurul Iman beserta seluruh pengurus, ibu-ibu BKMT, jemaah, temata fikih hadir urani makun raya atau mata pada pengalaman hadir. Malam ini bertepatan 27 Rajab. Ya kumat bila selengi tawen kang angka dua perhitungan tanggal ipake Masehi dan Hijriah, Syamsiah, Qamariyah. Kalau Syamsiah berarti kita mengikuti Masehi. Ia pernah lette tanggal lesangi tanggal narik kota 10 dua wani. Narik ko Qamariyah Hijriah itu masuk waktu maghrib. Ia pertama ni maghribi pada YWSW, YWTW berarti kita sudah masuk 27 Rajab. Pertanyaannya kemudian, apakah betul tanggal 27 Rajab itu adalah waktu atau hari di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima salat? Ya deko to makada tonga kero tanggal 20 itu nama miraja Nabi tah. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa letu makuk kuhe di pagaga menessa makada tanggal syaga rilalan ular raja ina jokka Nabi tah malalam penni. Akan tetapi tanggal 27 ini sebahagian ulama kita menganggap bahwa itu adalah angka yang mana disebutkan bahwa 22 si bawah pitu lelewali 7. Ya, jadi makanjat ngariku angka ya miki mala tanggal tali tanggal 27 lelewali 7. Ya lelewali 77. Ya. Dan sampai sekarang itu belum. Cuma karena sebahagian ulama kita di Indonesia meyakini bahwa malam 27 Rajab itu adalah malam di mana Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dan menuju Sidratil Muntaha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, kita sebagai umat Islam iro ye disallangi musti tayakini si bawa tonga-tonga maka da iro italla amirajakan perjalanan Nabi tah yede inala akkalang. Harus kita yakini bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Dan pada saat itu iro watiro Nabi sallallahu alaihi wasallam polena mamiraja napasi di sahabat watiro yakini mahwa betul Nabi itu berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nigiro sahabat Nabi ta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Nah, kenapa kita memperingati setiap tahun Isra wal Mi'raj ini? Bukan berarti kita merayakan, dan ini perlu kita ingatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa. Ma awwaluhu wal akhiru, tidak ada yang pertama melakukan dan tidak ada yang terakhir kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya
dijelaskan bahwa angka 142 nabi nalanti pungala ta'ala tu lebo na yatanawi. 142 nabi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 25 nabi sebagai al-anbiya wal mursalin. Nah, pakutanana tapalak kero 142 nabi. Ibu, tanya ke yolo, tapalak ka? De, namuya dito. 142 nabi ini dipilih oleh Allah 25 nabi sebagai nabi dan rasul, dan itulah kita kenal dalam Islam. Mapa mula Nabi Adam letu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 25 nabi ini dipilih lagi oleh Allah sebagai ulul azmi yang akan membawa risalah kenabian dan kerasulan. Angka kita nabawa. Siapa mereka itu? Pertama adalah Nabiullah Ibrahim, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Isa, keempat alim malakbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita pala iro angka manak ta po tamakutan maka ta pala ga iro nene iro pa e nabi talaul azmi maka nene natanewi buru muna dewi cengia. Bahaya tu. Natanya amma kimatu malaika lalaku buru apa makutana tu malaika man nabiuka ni ga nabimu maka amma ki Nabi Musa akan nabi laki lau. Tahu sa kata jaji maka tahu siko maka Nabi Muhammad nak apa kuro kada iya walu pai. Ulul azmi ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi uswatun hasanah. Angka ampe deceng na popole na wadi acindulai. Memiliki karakter yang mulia, akhlak yang mulia, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ya naritu Nabiullah Ibrahim. Yang kedua tentu alim malakbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi si pungala ta'ala yewe dua nabi Ibrahim siba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin. Pengulunna nabiye, pengulunna suroe. Punggawana, presidenna sininna nabi-nabiye, sininna surona pungala ta'ala. Siapa itu? Tentu alim malakbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai pimpinan para nabi dan rasul, sementara Nabi nabi yang terakhir? Dan kita ini adalah umat yang terakhir. Mapunco-punco mana umur ta? Makututopi mas sempajang. Sesa itu gagak kami Belanda. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad? Pertama, tapaham ade cengi makre pun Allah Taala ilana hadis qudsi. Laula kaya Muhammad ma khalaqtu aflah. Beningitannya iku Muhammad dei upancaji sewa-sewa. Saya ulang, sebab diciptakannya alam semesta beserta isi-isinya. Khalaqa kulla syai'. Semua yang Allah ciptakan itu berkat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ta malabbi rimundi rijajinganna. Dan itu setiap tahun pun kita memperingati Maulidur Rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan inilah bukti bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melada ripoji lori pungala ta'ala. Dan inilah malam ini kita peringati itu. Sesuatu yang spektakuler, keajaiban yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian, dena wad dikit bata-bata, ragu-ragu, ditujun daya peristiwa Isra wal Mi'raj. Coba kita googling atau ada kitabnya yang kita punya itu tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu antara maghrib isya ini kita kaji tentang peristiwa ini tidak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah perkenankan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sedikit kita akan mengingatkan kembali mengulas sejarah tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah solat. Ini atau mata lebih ke mana haji. Yoro nabita, iralana kurangi narampi pungala Taala yang sering kita dengarkan dan sering kita baca dalam surah Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka betonganna masa roma pacingi pung Allah Ta'ala ia pallalam penniwi Nabi Muhammad atanna. Nah, kata subhana ini bermakna maha suci Allah. Tidak ada ayat permulaan dari surah itu mengatakan subhana kecuali surah Al-Isra. Magi napa mulai pung Allah Ta'ala nasaba asanna ye masa roma pacingi. Aku asanganna pung Allah Ta'ala masa roma pacingi. Nasaba angka aga-aga melu napita pung Allah Ta'ala. Dan itu ketika kita melihat keajaiban, kita disunahkan membaca subhanallah. Contoh, ya ko angka aga-aga rita kolangi, weh, aga yeroe, kanja pairita akta daki subhanallah, subhanallah. Aja takkan weh, aga yero, diga apalata tu. Kumaka daki subhanallah, ada pahala yang kita dapatkan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Saya ulangi. Asra bi abdihi, yaitu nabitta ipajokai, ipalolangi nabitta. Jadi nabi bukan menurut keyakinannya, keinginannya untuk menjalankan suatu perjalanan yang luar biasa, tapi Allah lah yang berkehendak memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yako elona nabitta melo mamiraja de jaga pakulian. Nasaba iro watiro de pagaga masina. Di pagaga motor, di pagaga oto. Yoro watio olokolo mina pakai timatona-tona. Kendaraan pada zaman itu adalah kendaraan binatang. Ontami si bawa nyarang. Imero. Tapi pakutanana. Yoro pung Allah Ta'ala napalala nabita minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil haram dan masjidil aqsa itu jaraknya luar biasa. Ya kok perjalanan biasa, mangontaki, manyaraki, 20 kinapaletu. Nah sementara nabita lailan siwan nimi purana sampai tu isae ipajokke nabita ijempo ku malaikat Jibril. Ada sedikit ulasan yang menarik dari Isra wal Mi'raj ini. Apa kendaraan tercepat yang dilewati Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Ibu utanai ki yolo, oleh ki hadiah kotisangi. Engkau wiridu talhe. Tabe aga nola nabita mamiraja, aga otoga motor ka, onta ka, anyara ka. Aga ibu? Ha? Burak. Aga telah burak. Baru pun itu bermakna secepat kilat. Itu adalah kendaraan syurga nanti. Itu buraknya engkau ke surga. Mamagi-magi, insyaAllah jadi mana kehadirin na pertama ke surga pun Allah Ta'ala, iri tematur, oh iya telah burak. Burak itu kendaraan syurga, kendaraannya para malaikat. Dan tidak semua malaikat bisa mengendarai itu. Nah, pada saat dipilih burak ini, eganno puro burak, kolo-kolo itulah burak. Nah, pitte malaikat Jibril, maka dakega na po, napake Nabi Muhammad matu. Napake tonang-tonang untuk perjalanan Isra wal Mi'raj nanti. Angka nito kuro burak, teriterina. Menangis sejadi-jadinya. Maka di malaikat Jibril, maka ki adanna malaikat Jibril ya sayyidul malaikah punggawana malaikat aswani ka teriko pung Allah Ta'ala mak darari melo ka kasih siruntus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya namanya. Tidak ada nama yang seindah Muhammad. Dan kita pun bersama dengan engkau wahai malaikat Jibril, kita semua ini bersumber daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan ini daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri Muhammadin khalaqa kulla syai. Dari cahayanya Nabi Muhammad diciptakanlah alam semesta. Hadirin sekalian. Nah, yurwatiro burak mak darari lori pung Allah Ta'ala puang tawarenga kasih kesempatan waktu pasiruntukan Nabi Muhammad. Wa in qalla namo cinampa mi. Namun cinampaladami, maka malaikat Jibril memilih burak ini untuk mengantarkan Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang luar biasa. Pertama, tapahani burak ini dia begitu mahabbahnya cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini rupa tahu umat Nabi Muhammad.
tanamkanlah rasa cinta kepada Muhammad. Bagaimana kita mau meyakini Isra wal Mi'raj ini sementara kita mapuramu pipa puji telur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi para ahlul bait, memusuhi para keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang maki masalah ke Nabi tapi ku cara meluki mapo juga dengan Muhammad sementara salawat kita kurang masam pajak itu masalah. Hadirin sekalian. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu Buraq ini dipilih oleh malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pada saat itu adalah setelah Isya, waktu malam. Nah, waktu najok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas sedikit ini, angkat telu peristiwa na alami Nabi sebelum melakukan Isra wal Mi'raj. Nah, di ayat itu saya langsung kembali, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, lain Maha melihat. Kenapa hal itu disebutkan oleh Allah di ayat ini? Telu kasih saronyawana Nabi masaranyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Pertama, nakan serra lampe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peceklik yang luar biasa. Serra lampe, jadi waktu tu Nabi kama tu serra lampe. Dan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyir sabirin. Kita perlu banyak-banyak bersabar. Dan pada saat itu mestinya wana Nabi makka mati-matian ni olok-olok mega na kasih olok-olok mate, pendapatan na kasih umakna. Engkatona rupa tahu makka mati-matian. Mestinya wana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Nabi sedih melihat binatang-binatang itu wafat, meninggal. Begitu juga manusia itu makka mati-matian. Kenapa? Peceklik luar biasa. Dia gagau wahai. Dia nak tua tanah-tanangi. Nama dia nandre olok-olok na sebab mati tanah-tanangi. Nabi merasa sedih pada saat itu. Dia napa ada ya pajar watiru hadirin sekalian. Mati si amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Pada saat itu Nabi bertambah lagi kesedihannya luar biasa. Pallapi arona na Nabi mate. Tauripo jinna kasih mate. Dia diga kasih amureku, alena me kasih mempeka, alena kasih lawa-lawa kada rekong ka kapre melo gasa ka. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa diwafatkannya ini amure dan Nabitta, sedekam mengiru Nabitta maka dia itu gaga makuasa sangadina pung Allah Ta'ala. Pas sabaran nami kakotan na Abu Thalib yang kana manci pallapi aron Nabitta sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita kaji di ilmu tasawuf. Kemudian hadirin sekalian, na watunna yorode na siaga watunna mate si bainena Nabi Sitti Khadijah. Liwa perina Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian. Coba bayangkan istri tercinta yang membela agamanya Allah, capu orang perana bainena Nabi bantu madakwa Nabi Muhammad. Luar biasa itu. Jadi yaitu map kadewe ibela agama na pungalata, itulong agama na pungalata lagi pada tu mereka makataniki bara api. Itu luar biasa itu. Tadi baru-baru kita dilantik di pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sidrap. Angka papasan na ande gurupta, Prof. Najamuddin, Ketua MUI Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan bahwa termasuk di mana pengurus masih kita, tak kata ni madecenya. Urusi agamamu, ngurusu ko pung Allah Ta'ala. Pakulingi, urusi agama na pung Allah Ta'ala ngurusu ko. Intan surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu rahasianya para wali Allah. Itu ulama-ulama kita tuh berkorban luar biasa. Nabi SAW orang parana na pakai mak dakwah. Dia na pada makukwe manyaman ni. Mega na tahu sogi. Yer golo le rewa rapin na tahu na rekomelo pertama ku masigi icolowo pa. Belum lagi ketika kita memberikan makanan angkau tandrehi andreki maliwasa kitu kapa. Dia pernah dakwah win. Belum langsung didakwahi. Seketika perutnya kena kenyang. Matan-natan na nasa di napa ni cara mita cede-cede ya apa tu mapu pe uruk kai masigi nigi to majabatin mas sampajang isa neraka nigi to den makan jajenen isa neraka. Maka inilah dakwah kita sekarang ini kurang hikmah. Kenapa? Karena kita bukan merangkul orang tapi memukul orang. Hadirin sekalian, opataru ya kakek. Otunda mate benena Nabi SAW begitu sedihnya Nabi, maka dikenal dalam tarikh Islam itu sejarah Islam sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena sedihnya Nabi itu luar biasa. Si topo-topo dina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat tadi yang saya bacakan, innahu huwas samiul basir. Hakikatnya
Muhammad, wang kalingan ni pak duangamu, liwa perimu Muhammad. Wita toni penderita kolino Muhammad, si topo-topo pak dimu Muhammad. Coba bayangkan. Yoro pun Allah Ta'ala maladak memang tu sayang Nabi ta. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, satu saja kuncinya, mahabbatur Rasul, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Aga gunana mas sampaja ki mega sekirita baca kurata odeta poji Nabi Muhammad. Itu tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Itu rahasianya. Katakan wahai Muhammad, ku melakdakan poji ataku, milu merapik ko yang pertama cintai dulu Nabi Muhammad. Kenali dulu itu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman yang hadir rahimakumullah. Nah, pada saat itulah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj yang luar biasa cepatnya, yaitu pakitanna burak ya kota tepai misanna oko impagae kampukku sinolona natanga silona to letu lasina. Nah, sekarang ini diciptakan oleh orang Amerika, ada sekarang itu pesawat namanya supersonik. Itu cepat sekali. Tapi tidak bisa mengalahi peristiwa daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Siaga tomi ya roh. Angka wattun nama solang. Tapi nariko pun Allah Ta'ala milu mapitang akuasanganna, tidak akan ada yang mampu bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi meninggalkan Mekah, kemudian menuju kepada Masjidil Aqsa. Okko niro Nabi sallallahu alaihi wasallam mula di Ibu Raburewi Atina. Saya singkat saja karena waktu sedikit. Pada saat itu sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu sekalian, kita yang pernah melaksanakan haji atau umrah, uramuki galepa-lepa ke Masjidil Aqsa. 3 masjid ini besar pahalanya ketika kita sholat, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat mas sampaja ke Palestina Masjidil Aqsa, seakan-akan kita sholat 1000 rakaat di masjid lain. Itu pahalanya besar. Jadi ya komelo ki lau Makkah sampai ro tripel Makkah lepa ki ke Palestina angka nama kadami tahu kaya na tembak Makkah Israel. Pak musuh tahu yang di Gaza ini yang dihancurkan. Insyaallah Masjidil Aqsa ini dijaga oleh pemerintah dunia dan kaum muslimin insyaallah. Dan kita doakan semoga aman-aman saja. Nah, watunna latu Nabi ta ko Masjidil Aqsa yang waktunya begitu cepat. Maka dari Nabi ta ya Jibril aga na ipigo letu ko masigi maka dato masampaja Muhammad. Nah dia jika aga tahu-tahu sifat dua mi maka dataja ni turu mana ng nabi-nabi mapura lalowe yoro matewe okko Masjidil Aqsa. Untuk apa? Salat berjamaah. Itu salat berjamaahnya pertama Nabi Muhammad. Jadi itu dimensinya Nabi ta dena pada ini. Dimensinya Nabi itu bisa berpindah ke alamul ghaib. Alam yang angke malindung dengan kenerita. Itu kehebatannya Nabi itu, mujizatnya luar biasa. Pada saat itu hadirin sekalian, maka ni malaikat Jibril ipuna Muhammad mancaji imam. Sininna nabi-nabi mapura laloi, inormana mancaji makmum. Biasa tangkalin ko masalawati ko masigi matarhima. Biasa. Wa taqaddamis salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Maju na Muhammad. Fa shalla as-sampaya ko iko imam Muhammad. Wa antal imam iko imam Muhammad. Siapa yang mereka imam? Siapa yang Nabi imam pada saat itu? Semua nabi-nabi terdahulu. Sini nabi-nabi ipaturungan mana ko pung Allah Ta'ala. Noko mancaji makmu ke Nabi Muhammad SAW. Manyama si pinat din Nabi ta. Mata ada si pinat din Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, berangkatlah Nabi ke Mi'raj menuju ke langit pertama. Nah, apa yang kita lihat di waktu kita sekolah itu, planet itu belum apa-apa itu bukan langit pertama itu, bukan. Pak kita mata itu maka doyur itu lalanya, itu atmosfer yang kita lihat ini. Ya benenge dega gero atmosfer ro lawa-lawa ro lutu-lutu mana ki kapan? Tidak ada udara, hampa, sama dengan planet-planet lain itu, kecuali bumi ini luar biasa. Nah, waktu Nabi SAW coba bayangkan ini. Dia pakai alat Nabi hanya memakai burak, bisa menembus itu atmosfer yang luar biasa. Kalau dengan alatnya, kecanggihannya orang dunia ini, manusia itu, pasti itu seperti terbakar itu. Sampai ke atas. Tapi Nabi tidak.
karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku lagi waktu dan pada saat. Dia gagah hal-halnya Nabi ta. Karena diperjalankan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Nabi berada di langit pertama. Ni kan ewa siruntu Nabi ta waktu malam langit pertama. Ina itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oh, yena yasa Nabi Adam. Mako pala tan no heliwa tandrena. Maka iya na ambo na tahu Muhammad. Iya na ambo na tahu. Togang maka iya manusia pertama, tapi ero sulbiyaku, ero nyawaku boleh iko Muhammad. Ini rahasianya ya. Togang maka iya rupa tahu pertama Muhammad, tapi ero iya nyawaku, iko na sayyidul arwah, pengulun na nyawai. Coba bayangkan. Ero tayakini ero, berarti Nabi tayah istimewa lada. Luar biasa hadir sekalian. Jadi rugi kita kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Nah, saya singkat saja. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima nih yang istimewa. Bertemu dengan Nabi Musa. Si runtuh si bawa Nabi Musa. Akan asal Nabi Musa. Marhaban ya akhihi saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Ya Habib Allah. Tori pojina pun Allah Ta'ala. Tepaga Muhammad. Waktu-waktu inilah yang paling saya tunggu-tunggu Muhammad. Saya ingin bertemu dengan engkau Muhammad. Wahai mudanilah dekat Muhammad. Angka waktu Muhammad wilau ko pun Allah Ta'ala pota palampir kasih umurku. Pasti runtuhkan Nabi Muhammad. Melo kak manciori syariat Nabi Muhammad. Saya ingin ikut menjadi umat Nabi Muhammad. Tuh bayangkan. Nabi Musa ya Nabi Musa minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Mengikut menjadi umat. Subhanallah. Kenapa Nabi Musa ingin ikut syariatnya Nabi Muhammad? Nasaba iko na Muhammad tau ijamit tama suruga na iyasinin na umatmu. Tidak ada Nabi yang menjamin umatnya semua masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sidinna umatku tama mana surga. Sementara Nabi Musa ia kasih umatku siaga mi matap ko pung Allah Taala siaga mangkalingan dakwaku Muhammad. Cedela dah ni, sila dekat kasih asuan ni, mak dakwah manasa makara iya kalimullah tawad di mak bicara langsung si bapung Allah Taala. Keistimewaan tu Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah nabi yang bisa mendengarkan langsung suara Allah Taala, tapi tidak pernah bertemu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuru Nabi ta nasalewi Nabi Musa, men relatu materlu sampai ke langit ketujuh. Nah, di langit ketujuh inilah bertemu dengan bapaknya para nabi. Neneknya Nabi, ni gayro Nabiullah Ibrahim. Ni te Nabi ta sandre-sandre ko Baitul Ma'mur. Ibu, oh ibu, mari jika apa jalan kote mundrim. Oh dia pegagang. Sabar aki. Itu itulah Baitul Ma'mur, disemui itulah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di dalam di langit ketujuh itu. Nah, tapahang rahasiana yaitu oko Makkah, yoro matawapa Ka'bah si lempu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur si lempu si bawa arasa na pung Allah Ta'ala. Jadi kenapa ketika kita tawaf itu tenang pas dipindah dingin, kita kembalikan nyawa kita ini kepada Allah. Itu rahasianya. Ku matawapa tu aja lalu kasih maka oko mi kamera terimatin roh. Aga je pasilenga kilo umrah si bawa kumay pada mau kinrota. An rasa-rasa ini man alita kurgan dusu memang ni tahu apa. Kalau tidak ada yang tahu pada saat itu di Makkah, maka malaikat turun di situ tahu. Upano pada dia kata mata apa otiro, maka dunia ini kan hancur. Itu rahasianya. Allahumma shalli alaihi. Nah, Bapak Ibu sekalian. Maka inilah peristiwa yang luar biasa. Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh. Sandre-sandre ini Nabiullah Ibrahim. Napurangi Makkah Muhammad. Yewe lagi kepitu he macawe di suruga. Yero suruga malowat tanana. Subur-subur tanahnya Muhammad, padangi umatmu supaya angkat tanah-tanah nama atau sirimulina pung Allah Ta'ala. Maka Nabi ta, pikui carana supaya angkat tanah-tanah. Ada nasure umatmu baca sikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu Bapak Ibu sekalian. Ya kota baca ya roya insyaallah angkat tanah-tanah sirimulina pung Allah Ta'ala terutama adalah surga. Meloki angkat tanah-tanah ke surga. Meloki ibu, meloki.
Ya ko makka daki melo kasa di duriya puang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Melo kasa di mare peco-peco puang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Melo kasa di kasih cangke ko kerpuang. Subhanallah, walhamdulillah. Tanah-tanah tasirmuni na pung Allah Ta'ala. Jadi tanah surga itu subur. Dan itu nasihat amalan yang diberikan Nabiullah Ibrahim kepada kita semua Bapak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, Nabi meninggalkan langit ketujuh, menuju ke alamul mustawa. Nah, alamul mustawa ini adalah alamnya para malakut, para malaikat. Alamul mustawa ini tidak sembarang orang bisa naik ke situ. Para nabi dan rasul Allah sendiri pun tidak bisa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Iro biasa ko nacarita ni gurut almarhum kalipak baja pare-pare. Alamul mustawa. Tak kejadian jual ada gurutah. Alamul mustawa. Beliau tidak sanggup untuk menyampaikan itu. Itu adalah wilayah di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan tempat itu. Dan kita ini saja tanyaki pak kapal akurat ada toki panrita saman nasad di wahai maga ji iro urang iro. Panasara kisah deh. Oku lagi Indonesia, oku Sulawesi Selatan iko angkasi orang rekreasi baru makada. Maga ji kuro. Maga ji orang kuro melo kasa di lomitai. Penasaran nggak sih? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak penasaran bagaimana keadaan di itu alamul mustawa? Nah, di alamul mustawa itu berkumpullah para malaikat dan orang-orang saleh. Nah, yerwatu nanita nabita, angkasi ditau macaya tubuhnya, bercahaya tubuhnya yang luar biasa. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Siapa itu?" Wajahnya, tubuhnya bercahaya, berkilau-kilau cahaya. Natapa tajam dari tubuhnya keluar cahaya, bukan cahaya yang masuk ke tubuhnya, tapi tubuhnya keluar cahaya. Ini disebutkan Sahih Bukhari. Yero nabita penasaran maka ya Jibril man huwa? Malaikat gairu maka tanya Muhammad. Nabi kah ada natanya? Suruh naga Allah Taala tanya tu rupa tahu yero Muhammad. Makin awat di macaya tubuhnya ada natallu amalanna. Pertama, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya, lisannya ini, lidahnya ini tidak pernah putus membaca subhanallah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko iciri ko benena subhanallah, astaghfirullah. Makumur lakit bu. Makumur lakit ko taceri bi. Aga nasang, ojak guru ko. Teto gak ko kami Belanda. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka beliau itu senantiasa berzikir, lisannya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hatinya senantiasa terpaut di masjid. Hatinya senantiasa terpaut di masjid. Dan kita semua ini panitia masjid, petugas syara, semuanya jamaahnya ini adalah nanti ia masjid kita nulu imang mancaji matu tonat-tonat tasorimbuni na pung Allah Taala. Ora mati masjid nulu imangi. Kega ni jamaah na kega ni panitia na kega ni petugas syara na ende lomai. Yen romatu lutura kita masuruga. Amin. Itu engkau mengurus masjid ki luar biasa tantangannya. Pak Ketua ya. Luar biasa ya. Saya pernah alami itu. Mengurus masjid itu luar biasa. Pura si pasangin maka dah. Apal-apal lagi sa dipasangi si AC. Engka si AC na maka macam kelada sa di angka mana ni rupanna. Na samantara iro mege protes na de gasumbangan na. Dito gaga kuhe kami Belanda. Hadirin sekalian, saya singkat saja. Yang ketiga adalah sahabat itu yang cahayanya pada tubuhnya luar biasa karena birrul walidain. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia nang kanewe itu motuanna. Nah, mega makukuhe terjadi, ya. Kita lihat broken home. Itulah broken home, masarangin do na si bambu na. Jadi yero anana mamula to ni makurang ajar aku bambu na. Makai masarangin do na si bambu na. Nah, kalau secara personal, betul mereka berpisah. Tetapi secara agama tetap itu orang tua kita. Walaupun sudah menikah masing-masing. Tetap temotatero. Alena jajangki. Dina wadiki makada. Ay, amboku nasa pura malak pak bini munri. Tenana amboku yero. Tetap ambota. Yang kedua, ada kegagalan pesilengan-lengan antara matuata, si bawa indota, si ambota, temotata. Tetap pada padai. Jangan dibeda-bedakan. Haram hukumnya dalam agama membedakan orang tua dengan mertua. Tumotot mana ngiro. Ini banyak terjadi sekarang. Sogi matuanna
Pajabai matuanna sementara Indo si bambu na kasiasi. Kau biasa mi, angka biasa lo makutana ko ya ustaz. Mesin nasa nyawaku kasih kalau kak bola anakku. Ada nama kay. Iya kalau kak bola tak pernah jalo kak. Lo no dapur Indo ma bisa panne. Engka tu sesak napu makai kan. Anak-anak agak ya. Tapi tidak ada di sini hukum Belanda. Hadirin sekalian. Jadi itu amalannya, berbaktilah kepada orang tua. Selama orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ketika masa hidupnya, iro Nabi ta kasih, depa na jaja Nabi ta mate memang kasih ambo na. Depa na wakka maraja Nabi ta mate sindo na. Jadi Nabi besar itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Jadi Nabi itu malah ada tu napoji anak yatim piatu nasa Nabi ta anak yatimun iro ya nasa atau peri atau yatim piatu mak anak biu-biu mak. Sebab saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kedua orang tuanya ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua? Sebab yuru Allah taala mitau inak kita orang supaya di nama dorakan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Sekira ini tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah waktunya kita masuk salat Isya. Maka saya simpulkan sekali lagi, di alamul mustawa ini mendes Nabi ta di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini tidak ada yang bertemu kecuali dua. Alaina Nabi SAW si bawa alim rajana pun Allah Subhanahu wa taala puasewai. Malaikat Jibril tidak mampu menembus itu. Napodangi Muhammad dan pangika. Oko ma kasih ulle mantra ko Muhammad, ye maku kuhe iko na cadi di mendre ko Sidratil Muntaha. Hancur ka Muhammad. Iro iya nasang tercipta daripada engkau Muhammad. Sementara engkau Muhammad diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak sanggup untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Maka pada saat itulah hadirin sekalian, kalau kajian tentang Sidratil Muntaha ini, kita mau kaji bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya sempurna ada pada ibadah solat. Ia tu sampajangi Pak suku, engkau mana yang putu bicara na pungalatala si Nabi ta, engkau mana ni Pak kasihan na uma mapura lole malaikat, ilalah sampajangi. Solat ini adalah ibadatul kamilah, ibadah yang sempurna. Semuanya ada pada ibadah solat kita. Jadi rugilah kita kalau tidak solat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.